Ya soalnya kan di total dari outfitnya dia itu hampir berapa? 13 ribuan. Dan orang lain itu mikirnya dia outfit sebanyak itu dari hasil ada yang mikirnya utang bank. Ono sing Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang sama Dwi Rosita. Hai. Halo, selamat pagi ya. Ini masih pagi. Aku Dwi Rosita. Nah, kali ini saya mau berbincang-bincang sama Dwi Rosita. Yang kapan hari itu kan dia sempat viral, guys. Jadi buat kalian para Facebooker, TikToker pasti sudah melihat penampakannya dia. Wira-wiri di beranda kalian. Soalnya apa? Kalau YouTuber itu kan kadang nggak sempet lihat Facebook. Jadi antara YouTuber, Facebooker sama TikToker itu kayak beda-beda kelas ngono. Iya. Jadi sing nang YouTube itu kadang fokus nang YouTube terus yang ada di Facebook itu ya Facebook terus kalau TikTok ya TikTok terus. Soalnya boleh nang TikTok digabung dari nang Facebook. Jadi cekcok. Seperti kapan hari kan dia pernah ngupload reel video. Jadi video pendek dia yang ada di TikTok itu masalah outfit, guys. Masalah outfit. Masalah outfitnya dia waktu libur itu kan dia nguploadnya di TikTok. Ya awal mulanya kan dia cuma sekedar iseng ya. Jadi tampilannya kayak apa? Coba lihat. Nah ini loh. Cuplikannya seperti ini, guys. Buka Anjal. Nah. Oh, nggak ada suaranya ya? Gede nih. Nah. Nah, seperti ini. Nah, stop. Nah, itu kan cuplikan videonya dia waktu di TikTok ya, teman-teman. Viral. Berapa yang lihat itu? Coba kan. Buka aja videonya. Nah, 47,47k guys yang lihat itu. Berarti 47.000. Nah, di sini kan itu manusia apa? Terus komentarnya itu ada 1198 dan share-nya ada 50. Jadi dia itu sempat viral kapan hari itu ya. Soalnya apa? Dia bikin video itu yang outfitnya bikin orang lain itu pro dan kontra. Contohnya kayak ini, outfit simple for me. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 9000. Terus Casio Baby 1300, guys. Terus MLB Yankees 400 kaosnya. Terus salad bag-nya 1995. Hot pen pull and beer 250. Terus coklat sok $99. Terus Nike sos 799 dan sebagainya. Itu belum keseluruhannya loh, dalemannya juga belum. Jangan. Ini cuman outfit simpelnya dia. Dan waktu itu sempat viral, guys. Banyak pro dan kontra di sini ya. Biar perasaanmu diserang netizen sebanyak gini? Kalau aku sih biasa aja sih. Biasa aja, soalnya kan dia cuma sekedar iseng sebenarnya. Soalnya kan namanya postingan itu pasti konsekuensinya ada pro dan kontra. Jadi kan udah biasa kalau menurut aku. Dan aku sebenarnya nggak sekali ini aja bikin kayak gini ya, tapi nggak tahu ini kok bisa viral kayak gitu. Iya, soalnya kan dia senangannya bikin ulah, guys. Enggak loh, namanya orang kan kesenangan, kebahagiaan hobi. Kan sendiri-sendiri ya, nggak ke hobi sih sebenarnya. Ya hobimu kan bikin onar. Enggak, maksudnya kan kebahagiaan kita kan cuma kita yang tahu gitu. Kalau aku bikin kayak gini aku merasa aku udah kerja capek terus inilah kayak gini kan nggak apa-apa. Sebenarnya semua orang kan bisa.
Yo, yo wes no, saiki aku mau tanya secara pribadi aja sama dia ya, dan bisa di-share buat kalian. Buat kalian yang penasaran bisa kunjungi Facebooknya Dwi Rosita atau Rosita ya, dia punya 2 Facebook Iya. ya, satunya Dwi Rosita, yang satunya Rosita. Tapi Nah, kayak yang viral ini yang viral yang Rosita. di Rosita. Jadi buat kalian Facebooker pasti pernah lewat berandanya kalian ya. Kalau nggak lewat ya berarti itu dia kelelep ngono. Kelelep di berandanya kalian. Nah, waktu itu kan viral masalah outfitnya yang HP harganya 9.000 terus apalagi dan bla bla sebagainya itu disebutkan di situ. Terus banyak pro dan kontranya, itu ono sing komen, aku sempat ngelihat cuplikannya sedikit sih, komentar-komentar netizen itu yang agak pedes gitu. Jadi ono sing ngomong ini, daripada duit dibuang-buang buat beli barang branded kayak gitu, mending buat ini, mending buat itu, mending buat ini, mending buat itu. Terus Orang apa hidup kok di mending sih, yang namanya kehidupan kan nggak sama gitu loh. Ibaratnya aku sama kamu itu pun juga beda, kebutuhan kita pun juga beda, walaupun gaji kita di sini ya hampir sama lah itu, tapi kan kebutuhannya dia sama aku kan beda. Ibaratnya kayak gitu aja sih. Jadi kan namanya hidup itu nggak bisa disamain, walaupun gaji kita sama atau lebih banyak lebih dikit kan kita nggak tahu. Tapi jadi ya kebutuhan, mungkin dari kebutuhan ya, kebutuhan kan beda-beda. Dan kehidupan pun juga beda-beda, nggak bisa disamakan. Jadi anak sing kerjanya Hongkong ini dia kerja itu cuma buat keluarganya, terus semua gajinya itu diberikan ke keluarganya. Terus ada yang kerja buat bangun rumah, ya bangun rumah semuanya gajinya dikirim buat bangun rumah. Terus ada kerja yang buat diri sendiri, jadi nggak mikir keluarga, maksudnya mungkin dia nggak punya siapa-siapa gitu, jadi dia kerja buat diri sendiri, buat masa depannya sendiri gitu. Terus ada yang dan lain-lain sebagainya lah. Nah, terus dia itu sering di videonya dia kan kesannya itu menghambur-hamburkan gajinya gitu. Kalau aku baca semua komen-komen itu kesimpulannya mereka gini loh, daripada aku di sini buat beli yang branded yang mahal-mahal, mending ditabung nanti buat di Indo kayak gitu ya, buat usaha. Nanti takutnya kalau di sini udah boros atau buang-buang duit, nanti pas balik di Indo itu nggak punya apa-apa. Semua komentarnya itu sebenarnya kesimpulannya arahnya ke situ. Jadi mending kayak gitu. Iya, mending ditabung, mending dibeliin tanah, mending dibeliin kayak sapi, kayak kambing, terus ditabung, terus bikin usaha apa kayak gitu. Tapi kan ini kan kehidupanku, yang tahu kan sebenarnya cuma aku sama orang di sekitarnya aku. Gitu loh. Jadi intinya gini, duitku dewe sak sirku arep tak apane. Nah, sebenarnya aku pun sebenarnya juga bisa ya bales komentar netizen itu seperti itu, tapi kan aku nggak mau memperkeruh keadaan di komen-komen situ. Kalau untuk masalah banding-membandingkan ya, aku mau kasih cuplikan sedikit. Jadi Dwi Rosita ini kan sebelumnya udah sering masuk di vlog aku. Ya, jadi ya sekitar 1 tahun 2 tahun yang lalu itu ada tipsnya dia bangun rumah, terus cara dia bangun rumah bagaimana itu, terus gimana, pokoknya intinya caranya dia bikin rumah mewah itu kayak gimana. Jadi gini guys, saya mau klarifikasi juga tentang masalah ini. Jadi sebenarnya dia tuh di rumah ya alhamdulillah sudah mapan ya. Jadi yang penting cukup. Ya jangan merendah gitu amat. Iya, yang penting kan cukup. Ya kalau baginya orang lain, ya kalau bagi aku pribadi ya dia itu sudah punya rumah ya alhamdulillah bagus lah. Terus ada mobil, ada rumahnya juga udah lengkap di dalam. Jadi sekarang dia menikmati gajinya yang sekarang ya, menikmati hasil kerjanya sekarang kayak gitu ya. Iya, soalnya kan kalau ngomong dulu, aku kan pernah yang benar-benar dari nol. Aku kan udah nanti bisa dilihat yang di vlog-vlog sebelumnya di temennya Kak Kevin ya.
dari dimana aku nol sampai aku bisa bangun rumah, beli ini, beli itu kan perjuanganku kan cuma aku yang tahu gitu loh. Jadi kan nggak mungkin aku keluar-keluar, aku lo udah punya rumah, punya ini, punya itu, punya ini, terserah lo duit-duitku sekarang gini-gini. Aku kan juga nggak mau membuka semuanya di komentar-komentar kalian gitu. Jadi sebenarnya ada alasannya kenapa dia seperti itu. Iya. Jadi memang tingkah lakunya dia itu ya jangan ditiru guys. Jangan ditiru. Masa beli HP ya rego 4.000, rego piro? 9.000. Nah, saya dan gini, menurut mereka itu outfitku yang aku tulis itu kan di luar gaji kita ya kan. Dilihat dari HP aja 9.000. Terus setiap sebulan kan kita gajinya berapa sih? Paling mentok 5.000 lah. 5.000. Kok bisa HP 9.000? Yo nabung lah guys, nabung iki tuku aku nabung 3 bulan loh, nggak sekali aku yang di outfit tadi tuh sekali terus langsung aku beli semua kan itu enggak, aku tuh nabung. Kayak jam tangan ini juga udah lama dari 2017. Tapi kan aku bikin fittingnya kan baru ini aja ya aku jadikan satu, tapi itu belinya sebenarnya nggak samaan di waktu yang berbeda gitu. Kalau pengen punya apa yo nabung. Ya, salah pahamnya mereka tuh di situ. Tuku HP tidak ngenteni nabung guys. Aku tuku HP langsung sekali cash. Soalnya apa oleh duit tiket. Ini kan aku beli HP ini tuh nabung dulu yang berapa setiap bulannya nyisihin 2.000, 3.000 kayak gitu. Nah kalau udah ngumpul baru bisa beli apa yang kita beli. Jadi pikirannya rodok diloske, rodok diaduh nih, ngono rodok terlalu cetek. Iya soalnya kan di total dari outfitnya dia itu hampir berapa? 13-an, hampir 13.000. Dan orang lain itu mikirnya dia outfit sebanyak itu dari hasil ada yang mikirnya utang bank. Anak sing ngelonte. Ya nggak apa-apa ya biarin. Ya kayak gitulah. Terus tapi kan aku juga nggak tersinggung sama sekali. Terserah kamu mau ngomong apa, yang penting kan aku nggak seperti itu. Yang penting kan yang bilang, di sini aku cuma membahagiakan diriku sendiri. Ada yang bilang dapat uangnya itu nggak halal. Kayak gitulah. Jadi sebenarnya itu duitnya sing biyen, tuku niki nggak barengan sing biyen terus jadikan satu. Pas waktu itu outfitnya secara keseluruhan diperjelas kayak gitu. Iya, soalnya kan makainya barengan tapi belinya nggak samaan, nggak barengan juga, pisah-pisah. Cuma makainya aja yang barengan. Terus aku bikin VT-nya juga pas barengan juga. VT TikTok gitu ya, sebenarnya VT TikTok guys. Jadi sebenarnya nggak ada unsur pamer ya di situ. Kalau ngomong-ngomong masalah outfit ya, sebenarnya gini, kita yang kerja di Hongkong itu ya rata-rata gajinya itu hampir sama. Jadi semuanya itu bisa beli seperti itu ya. Jadi kadang kembali ke pemikiran kita masing-masing ya. Kadang pemikirannya dia terlalu kotor ya, maaf. Iku kadang melihat sesuatu, kayak ngono ae kok kayak gitulah pokok intinya. Aku terima kayak ngono ya iso, nah kayak gitu. Sebenarnya semuanya bisa. Tapi kan tergantung seleranya orang masing-masing gitu. Enggak kok piye ya lek ngarani semono kae lah. Kadang jenis netizen itu kan komentarnya macam-macam ya. Gitu. Netizen kan yang dilihat kan cuma bungkusnya aja, dalamnya kan nggak tahu. Jadi ya di komen ya bungkusnya aja. Terus ada lagi yang komentar dibanding-bandingkan dengan rumah ya. Dan mereka yang komentar itu kan nggak tahu sebenarnya ya kalau sebenarnya Rosita ini alhamdulillah sebenarnya udah punya rumah. Jadi kalau dia bikin outfit kayak gitu kan buat membahagiakan dirinya sendiri. Jadi ini ono sing komentar iku podes. Oh tinggi bangun rumah ngono iki piye? Apa kayak komentare? Sing kok eleng sing menurutmu paling pedas apa? Kalau aku sih nggak begitu nyimak soalnya entahan dulu. Sebenarnya sih kalau dari komen tuh pedes semua ya, tapi kesimpulannya itu tadi, daripada di sini buat kayak gitu mending dibikin rumah atau apa, daripada nanti pulang jadi gembel. Ada yang ngomong kayak gitu. Terus ada yang ngomong mending ditabung di ini di itu daripada nanti pulang kalungan omplong kayak gitu. Terus ada lagi ya, mungkin dia dulu juga TKW Hongkong, nggak tahu. Aku juga pernah tahu Facebooknya dia tapi nggak kenal. Dia di komentar itu ngelampirin gambar uang tamunya dia, terus nyebutin harga. Daripada kamu kayak gitu mikirin masa depan, kayak korden aja sekarang udah harga 3 juta.
Dia di situ ngampirin foto rumahnya. Ya aku cuma ketawa aja sih. Jangankan 3 juta gitu loh. Tapi kan aku Lawang enggak. kordene DE dewe regane 10 juta. Ya maaf bukan sombong. Iya, aku kan juga biasa aja yang enggak, alhamdulillah aku gituin, alhamdulillah kalau kamu udah punya rumah kayak gini kayak gitu. Jadinya aku enggak bakal apa ya, balesnya itu kasar atau apa ya? Ngomongnya gimana? Yo, aja terlalu di iku. Iya, aku tuh komentari. pokok enggak aku ambil hati gitu loh. Jadi gawe santuy Iya, bales iki DE. Sebenarnya aku tuh ya bisa, tapi kan aku enggak suka ya kalau apa ya upload hasil kerja di sini tuh malah lebih sensitif lagi sebenarnya. Nah, ono nih komentar sing aku apa ya ngelihat sedikit itu ya. Apa neng kene intinya gini. Neng kene gayane kayak sultan, sembarang serba mewah, serba branded. Iku paling wong tuane neng omah mangane gor karo sambel, nah, gitu ya. Terus kok bales piye kayak? Yuk, kok kamu tega banget sih Mbak itu ngasih Ya. keluarganya? Gini loh, sebenarnya yang diucapin atau yang dikeluarkan dari mulut mereka mungkin itu curahan Hati. dari kehidupannya mereka gitu loh, yang di sekitarnya mereka. Kalau ibarat kayak di rumah orang tuanya cuma dimakanin sambal, itu berarti kan emang dia kan udah pernah ngelakuin itu di kehidupannya. Otomatis kan dia udah bisa ngomong kan, otomatis kan dia pernah ngelakuin hal itu gitu. Tak balikin loh, kok kamu tega sih ngasihin apa ya, cuma sambal apa sih ngomong, pokok sambal kayak gitu, orang di sini aja kita ngasih makannya makan ke cukup, orang masa tuanya. ya di rumah kayak gitu ya kan nggak mungkin. Dan otomatis kan aku juga nggak akan keluar sama kamu kalau orang tua aku di rumah aku kasih ini tuh nggak akan mungkin. Terus ada yang khotbah juga. Iya. Komentar itu aku scroll itu mungkin ada 2 layar ya, itu di komen loh ya, intinya mungkin dia tuh ngingetin aku juga kalau ngapain sih kayak gitu, pamer lah gitu. Nanti kan kalau mati kan nggak bawa itu semua, cuma bawa kain kafan. Maksudnya itu loh, aku postinganku kayak gitu kok malah larinya ke sono lah. Justru kalau mati, ini ngomongin mati ya, kalau mati nggak bawa harta, nggak bawa baju, nggak bawa ini, nggak betul, ya udah kita nikmati aja sekarang. Nah, namanya umur kan nggak ada yang tahu. Kalau kita nggak nikmatinya sekarang, disyukuri sekarang, mau kapan lagi gitu loh. Toh mati juga nggak bawa itu semua kalau nggak dinikmati sekarang. Kayak kemarin mungkin temanku apa ya sedih lah. Iya. Kok ngomong sedih sih, dia langsung WA aku gini loh, kok netizen kok kayak gitu ya, komen-komen sampai bawa mati-mati. Kayak pengalamanku sendiri, kayak tetangga aku di Hong Kong kerja 12 tahun. Dia di sini hemat banget, mau makan aja eman, pokok yang penting katanya kenyang, kayak gizi-gizi juga kurang. 12 tahun, oke, dia punya rumah, punya mobil, sawahnya banyak, pokok penghasilannya katanya juga oke lah, dibilang sukses gitu. Tapi dia 1 bulan di rumah itu katanya dia sakit gitu loh. Katanya dokternya mungkin dari ususnya atau dalam organnya dia itu emang dari udah lama gitu loh, tanpa dirasa. Ternyata penyakit itu tanpa dirasa. Jadi kan kesimpulannya, walaupun kita nabung kayak apapun, kita ngeman kayak apapun, kalau kita sendiri aja nggak apa ya aku ngomong, aku sebenarnya gregetan gitu loh. Intinya dia kan gini, terlalu Mengirit ngirit buat sembarang, dirinya sendiri pengen gitu loh. apa-apa diirit demi tabungan. Yang penting nabung, gajian nabung. Jadi gizinya dia nggak terkontrol. Iya. Terus pengen apa-apa sih ngempet ya. Berarti kayak ngempet gitu. Pengennya Toh pulang ujung-ujungnya akhirnya dia meninggal dan nggak bisa nikmati semua itu. Nah, bisa kita menikmati. kan bisa kembali ke situ lagi. Kalau Jadi- nggak sekarang kita nikmati, mau kapan lagi? Jadi intinya seimbang gitu loh ya. Jadi kadang jangan terlalu fokus untuk nabung, ya emang harus. Jadi kita tuh harus seimbang. Jadi ojo terlalu fokus nabung terus sampai awak dewe nggak diperhatikan ya. Terus juga jangan terlalu fokus buat hura-hura terus sampai nggak pernah nabung kayak gitu. Jadi harus seimbang gitu. Jadi kita juga bisa menikmati mlakune urip iku kayak gimana ya. Jadi nggak roro sugih duit mati urung iso Nah, nikmati. iya. Kayak gitu.
Yang ngono lah intinya ya. Terus ada lagi, kita ambil poin-poinnya ya. Terus masalah amal. Kalau buat kayak daripada buat beli yang mahal-mahal, mending disumbangin atau dibeliin apa buat fakir miskin atau apa, intinya kayak gitu. Loh, namanya mau ngamal kok masa harus di pabrik, nanti malah larinya ke riya kan gitu kan. Kalau masalah itu kan sebenarnya di belakang kamera aja, ngapain gitu loh. Iya kan. Amal kok dipamer-pamerin, masa mau mau ngamal dipamerin kan ya nggak mungkin. Nah kan itu kadang mikirnya daripada buat hura-hura mending disumbangkan sama orang lain, ya itu kan pribadi mereka. Toh kita nyumbang pun juga nggak harus dipamer-pamerkan kan, kayak gitu loh. Wis ngono lah intinya. Sebenarnya masih Banyak sekali, dan buat kalian yang penasaran bisa lihat itu Facebooknya Rosita ya, di bagian reel itu 47k untuk saat ini. Nggak tahu nanti ini aja komennya masih jalan terus, masih ada lagi nggak komennya. Iya. Sebenarnya kalau dilihat itu, kalau menurut aku ya postingan seperti itu tuh hal yang biasa. Hal biasa loh, di luar sana banyak yang lebih itu juga banyak loh. Sebenarnya tuh cuman hal yang biasa, tapi kadang komentar netizen itu nangkapnya beda. Jadi kadang kesannya kayak, wih ngono kok dipamernin. Sebenarnya nggak pamer sih, semua itu rata-rata bisa seperti itu ya. Kalau cuman beli barang branded itu semuanya bisa, toh gajinya juga sama kan semuanya. Itu. Jadi kadang apa yang kita keluarkan itu berdasarkan pemikiran kita gitu ya. Jadi ini makanya lek wong pikirannya api, ini sing metu api. Lek wong pikirannya elek, sing metu ya sampah-sampah tok ngono kae. Kayak gitulah. Terus apa meneh? Komentar sing paling pedes menurutmu ono enggak? Spill kain kafan guys. Dikon spill kain kafan guys, lek enggak, bukan spill kain kafan. Intine kalau ya emang kamu bisa beli kayak gitu, tapi kan nanti ujung-ujungnya kan tetap aja kain kafan yang dipakai gitu loh. Terus aku balas gini aja, oh kain kafan buat sampean ya, nanti aku sepil deh, aku gituin dianya. Ya nggak terima. Orang postingan ke situ komennya kain kafan, gimana sih? Sebenarnya nggak pengen bales ya, tapi kadang gemes karo komentar netizen gitu. Tapi kalau aku ya, dasarnya aku itu suka yang kayak gitu loh. Seneng hobimu senengane gawe onar guys. Aku tuh suka yang kayak gitu, soalnya apa ya? Aku bukannya aku yang panas, tapi semakin kayak gitu kan bisa kelihatan mana sih orang yang suka punya penyakit hati gitu loh. Yang aku kan balasnya juga santai-santai aja. Makanya kalau kayak aku yang lihat postingan seperti itu tuh hal yang biasa saja. Dan aku nggak komentar apapun, soalnya apa, cuman tak lihat doang. Apa sih buat apa dikomentari kayak gitu, ngapain komentar hidupnya orang, kan kepo namanya ya. Kalau aku tak biarin aja, uang liar pola model B. Kalau aku tuh no comment, terserah, semua orang punya kehidupan masing-masing kayak gitu, dan punya selera masing-masing juga, punya kehidupan masing-masing juga, punya kebahagiaan masing-masing juga. Jadi jangan disama-samakan. Mau disama-samakan kayak apapun nggak bakal akan sama. Dibanding-bandingkan kayak apapun nggak akan sama juga. Terus lagi ada satu hal lagi yang pengen aku tanyakan ya. Ini ngomongin masalah barang branded ya. Sebenarnya nyapa sih sampean ki kok lebih memilih barang branded gitu ya, padahal gelem tuku kaos 30 $100 itu kan sebenarnya banyak ya. Ngapain harus barang branded sih? Kan iso kan gini, kalau misalnya sama tuku barang harga 300 ya, satu kaos harga 300 itu kan kalau dibelikan di Fayonkai atau di pasar-pasar dapat banyak 10 loh guys. Kalau aku lebih ke awet. Biasanya namanya harga itu nggak akan bohong, pasti itu apapun. Jadinya kalau gini, misal aku beli kayak HP ya, HP 9.000, dibandingkan kita yang beli di online atau beli yang di toko-toko pinggir jalan, itu harganya mungkin di bawahnya 50%-nya. Mungkin bisa, kalau ini 9.000 bisa harga 4.000.
Nanti tapi dalam jangka waktu 1 tahun itu udah beda lagi. Kalau HP ini tuh kan tahan banting, mau jatuh berapa kali pun itu nggak bakal kenapa-kenapa. Tapi kalau kita ngambil yang harga murah itu pasti entah ada yang retak, terus langsung mati kayak gitu. Jadi aku lebih jangan Retak banding. nang. Retak banding retak ra. Jadi aku mah mending cari yang awet. Mahal nggak apa-apa, mahal dikit tapi awet daripada kita beli yang kayak baju ya, misal baju. Kita ngambil yang harga $30 gitu. Mungkin nanti dicuci itu udah beda lagi. Kalau kita masukkan mesin cuci kayak misal ini putih ya. Ini kan aku juga agak itu kan beda, kualitasnya juga beda, pastinya cepat rusak gitu loh. Kayak jam tangan ini misal ini udah 5 tahun di tangan aku ya tetap awet, enggak rusak-rusak. Soalnya lek tuku jam nang pasar kayak guys, aku pernah dulu waktu masih pertama. Paling berapa bulan udah mati. Pertama kali di Hongkong kan neng Fayun kayak itu kan jamnya apik-apik guys. Rumah saku soalnya kan dari Indonesia aku belum pernah ngelihat barang-barang di sini ya. Aku lihat apik $30. Tak gawe ngono paling 2 minggu mati. Nah iya kayak gitu. Jadi aku ngambilnya sih yang awet sih, sebenarnya larinya ke awet, bukan buang-buang duitnya enggak, tapi ke awetnya. Nah, jadi sebenarnya dia pilih barang branded itu bukan pamer ya. Itu menurut selera, selain barang itu kualitasnya bagus, terus awet, terus bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Jadi kan sebenarnya iso lebih ngirit ngono loh. Jadi kayak kaos lah, nggak usah ngomong sing liyane, misalnya satu kaos harga $200 ya, 200 lah misalnya. Kita beli harga $200 satu kaos. Itu kan bisa dipakai mungkin 1 tahun 2 tahun. Kayak aku juga punya kayak gitu ya, dipakai dalam jangka waktu yang lama itu masih bisa. Tapi kalau kita beli yang harga $30 ya, itu kan dalam waktu 3 tahun mungkin kita udah ganti 3 kali ya. Sama totalnya $200 ya, sekitar gitu. $100-200 kayak gitulah. Sebenarnya sama saja sih ya. Cuman kan bedanya lek gawe barang branded itu misalnya satu kaos itu dipakai dalam jangka waktu yang lama ya pangah kuwi ya sing digawe. Tapi kalau barang yang murah iso gonta-ganti. Tapi kekurangannya kalau gonta-ganti itu ya sama aja sebenarnya ya, boros ya hitungannya. Boros tapi dipakai itu kurang menarik gitu. Kurang piye lek ngarani. Ya wong beda-beda sih ya. Sebentar, kalau ngomong masalah KW sama ori itu nggak bisa di itu loh. Kemarin dia komen kayak gini, walaupun kamu beli branded tapi orang lain itu akan memandangmu tetap KW. Nah, aku jawabnya kayak gini, mungkin kehidupanmu sama kehidupanku, orang di sekitarku sama di sekitarmu itu beda. Apalagi kalau pertemananku sama pertemananmu juga beda. Kalau pertemananku mungkin kalau hal-hal seperti itu udah hal yang biasa, pada tahu. Tapi kan aku nggak tahu yang orang di sekitarmu itu kayak apa. Mungkin di sekitar kamu emang larinya ke yang kayak gitu semua. Aku juga nggak akan nyebutin KW atau larinya ke situ semua, aku balasnya kayak gitu. Jadi kan semua itu kan punya porsinya masing-masing. Ya itu aja lah sebenarnya yang mau kita bahas sih. Sebenarnya mau liwa untuk dibahas, tapi kan dia mau sedikit klarifikasi guys. Jadi buat kalian yang sempat ngunjungin Facebooknya atau sempat ngeliat mukanya dia di beranda kalian itu klarifikasinya. Jadi kenapa dia bikin VT seperti itu, awalnya cuma iseng, terus dia nggak ada maksud buat pamer ya, nggak ada maksud buat pamer, atau dia bikin outfit seperti itu, aku nggak ono apa ya namanya, pengen duduhne kehidupan dia yang wah, itu sebenarnya nggak, dia cuma ingin menikmati hasil kerja kerasnya kan saja. Aku kan di Hongkong kan ya cukup lama, dibilang ngomong cukup lama, jadinya kan dari dulu aku kan pengen apa itu nggak bisa, aku ngempet ngono, soalnya emang aku itu ada apa ya, ada kebutuhan yang harus aku selesaiin dulu, soalnya kan aku udah terjun bikin rumah, otomatis aku pengen apapun dulu pengen HP harga 9.000 aja aku nggak aku beli, nanti aja kalau emang rumahku udah jadi, apa yang aku pengen udah terwujud, aku pelan-pelan mau pingin yang kayak HP, baju, tas kayak gitu. Nah sekarang di tahun 2022 kan alhamdulillah
yang tanggunganku di rumah itu udah selesai. Jadi sekarang aku pengen apa itu ya aku beli gitu loh. Apa salahnya? Sebenarnya itu aja yang mau kita bahas ya, nggak ada Kalau bahas ini tuh sehari semalam paling nggak selesai. Nggak ada habisnya. Mau kayak video deh. Ora, iki Ora ya? ora. Ya wes lah. Ya udahlah, teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan, terima kasih yang sudah menonton. Itu klarifikasinya Dwi Rosita tentang outfitnya buat libur ya. Jadi nggak ada unsur buat pamer atau gimana-gimana, dan mohon maaf buat teman-teman atau netizen yang Maafkan aku yang udah bikin kegaduhan. bikin rame di beranda Facebook kalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita nggak ada bukan kita sih, dia nggak ada maksud buat pamer atau gimana. Ya sekarang itu apa kembali ke hati masing-masing sih sebenarnya. Aku tuh udah nggak ada tanggapan yang gimana, semua itu aku balikan ke kalian aja. Mau komentar apapun itu terserah kalian. Yes, pokoknya intinya nggak ada Iya. maksud buat pamer gitulah. Aku juga nggak mengharuskan kalian suka video aku atau gimana, itu terserah kalian. Nah, soal nggak ada unsur pamer, soalnya kita semua itu sebenarnya sama saja. Kita juga bisa seperti itu, cuman kan kadang selera kita itu berbeda. Selera dan pemikirannya kita aja yang beda. Ada yang seleranya yang agak tinggi, ada yang seleranya standar, ada yang seleranya biasa-biasa saja. Itu kan kembali ke selera kita masing-masing. Ya gitu aja ya. Ada lagi pesan-pesan yang mau disampaikan? Nggak ada. Ya udah, itu aja lah. Terima kasih yang sudah menyaksikan, terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih buat Dwi Rosita Sama-sama. yang sudah sharing masalah viral TikToknya dia. Aku cuma juga nggak nyangka loh. Hampir 50 ribu loh. Tapi kalau aku sih sebenarnya itu hal yang biasa sih, sebenarnya nggak begitu gimana ya. Nanggapi komentar netizen itu ngono kayak lah, tak jadi lah aku. Ya wes lah, gitu aja lah. Aku juga nggak ngambil hati sama sekali. Aku malah seneng. Ya wes, bulian terus. Ya udahlah, terima kasih yang sudah menyaksikan, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.